Man shallal fajra kana fi dhimmatillah. Barang siapa yang sholat subuh dilaksanakan dengan berjamaah, orang itu akan berada dalam jaminan Allah Azza wa Jalla. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ahibbati fillah. Ada satu perkara yang tidak boleh kita remehkan. Perkara ini berkaitan dengan surga dan neraka. Nabi SAW menyebutkan al-jannatu aqrabu ila syiraki ahadikum wan naru mithlu dhalik. Surga itu lebih dekat daripada tali sandal kalian. Bayangin, surga itu lebih dekat daripada tali sandal kita. Wan naru mithlu dhalik. Tapi neraka juga seperti itu gitu. Di mana seorang muslim perlu berhati-hati. Dia berjalan di antara surga atau neraka. Dan ternyata yang paling banyak memasukkan ke dalam surga, kata Nabi SAW, ada dua amalan yang paling banyak memasukkan ke dalam surga. Siapa yang mau jawab? Anda kasih hadiah. Barakallahu fikum. Jemaah, ana rasa dingin banget jemaah ya. Ana lihat sebagian sudah pakai tutup-tutup kepala. Dua amalan kata Nabi SAW, akthar ma yudkhilul jannah, yang paling banyak memasukkan ke surga. Apa dua amalan itu? Masih belum connect apa nih jamaah, jadi taqwallah wa husnul khuluq. Naam, ahsanti. Dua amalan yang paling banyak memasukkan ke surga itu takwa kepada Allah dan berakhlak mulia. Takwa kepada Allah ini gambaran hablum minallah. Kita menjaga hubungan baik sama Allah. Dan yang kedua, dalam bermuamalah dengan manusia. Sebagian kita itu ibadahnya baik. Bismillah, Masya Allah. Ada suara apa jemaah? Nah, sebagian kita itu sholat 5 waktu, bahkan puasa Senin Kemis, sholat malam juga kayak gitu. Tapi akhlak dia terhadap orang lain buruk. Bagaimana dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ditanyakan kepada Nabi SAW tentang seorang wanita. Masya Allah, jazakallah khair. Taqumul lail wa tasumun nahar wa tatasaddaq. Perempuan ini sholat malam gitu loh. Artinya dia itu kalau bicara hablum minallahnya, bukan hanya yang wajib, udah kelewatan dia, udah mendekatkan diri dengan yang sunnah-sunnah. Dia sholat malam, puasa sunnah, kadang-kala dia sedekah. Walakinnaha salita tu'dhi jirana. Tapi masalahnya perempuan ini kalau ngomong pedes, suka menyakitin tetangganya.
Ada perempuan-perempuan yang kalau bikin status bikin orang lain gerah. Ada mama. Ada, bahkan memang sengaja ditulis itu. Bukan nggak sengaja, dia sengaja. Padahal kalau maksudnya, ana mau watawasau bil haq watawasau bis sabr. Ya, silahkan japri dia, ngomong yang baik-baik sama dia. Nggak perlu orang satu kampung tahu. Oh, ini maksud statusnya ini buat fulana. Jaga lisannya. Ini tentang perempuan yang sholat malam, rajin puasa sunnah, rajin sedekah, gara-gara nggak menjaga lisannya, pedes kalau ngomong nyakitin tetangganya yang dia diperintahkan untuk berbuat baik kepada tetangganya. Kata Nabi SAW, la khaira fiha hiya finnar. Nggak ada baiknya perempuan ini, neraka tempatnya perempuan. Kemudian ditanya lagi sama para sahabat, ya Rasulullah, ada perempuan lain nih, sholatnya biasa-biasa aja, dia puasanya cuma Ramadan, tapi dia itu orangnya baik banget ya sama tetangganya. Dia kalau punya sesuatu dibikinin kemudian dibagikan ke tetangganya. Masya Allah, kata Nabi SAW, hiya fil jannah, dia ini yang di surga. Ahibati fillah, jangan meremehkan kalau kita punya karakter buruk. Karakter itu ada yang bawaan lahir, ada yang diusahakan. Karakter yang bawaan lahir menurut sebagian orang nggak bisa dirubah, Ustaz. Ya, kalau dirubah total mungkin nggak bisa. Tapi karakter yang bawaan lahir menurut sebagian orang nggak bisa dirubah, Ustaz. Ya, kalau dirubah total mungkin nggak bisa, tapi bisa diarahkan untuk menjadi lebih baik. Karakter Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu apa sama dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Nggak sama. Abu Bakar tuh orangnya lembut, tegas. Umar agak kasar. Sampai pernah Rasul SAW lagi bersama sahabat-sahabat perempuan, mereka kayaknya lagi konsultasi sama Nabi SAW. Tahu-tahu bukan masuk, Umar minta izin masuk ke rumah Nabi SAW. Dikasih izin sama Nabi SAW, perempuan itu bubar. Umar masuk, bubar. Nabi ketawa. Umar masuk, Nabi ketawa. Kenapa ya Rasulullah, kata dia. Ini perempuan-perempuan tadi bersamaku konsultasi, ngobrol, tahu-tahu kalau dengar suaramu bubar mereka semua. Umar marah sama perempuan-perempuan itu, mengatakan seharusnya kalian itu lebih menghargai Nabi SAW, lebih takut sama Nabi SAW. Kata perempuan itu, lah, engkau lebih kasar orangnya. Artinya ada karakter itu, tapi karakter itu ternyata diarahkan untuk menjadi sesuatu yang positif. Yang sebelumnya Umar bin Khattab itu kasar terhadap orang-orang yang beriman, bahkan hendak membunuh Nabi SAW. Tapi ternyata setelah itu menjadi orang nomor 2. Jemaah, bayangin ya, menjadi orang nomor 2 setelah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Artinya bisa diusahakan. Jadi kalau ada sebagian orang yang merasa anak ini suka marah ya Ustaz, anak itu mudah tersinggung, anak itu dia tahu dengan dirinya, tapi ini udah bawaan lahir, ya dirubah gitu loh, diarahkan kepada yang positif agar tidak masuk neraka. Bagaimana Allah Azza wa Jalla tatkala menyebutkan penghuni surga, apa sifat mereka? Di surat Ali Imran, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra wal kadhimina al-ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Penghuni surga itu orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Di antara sifat mereka, mereka adalah orang yang suka berinfak, suka bersedekah. Dalam kondisi lapang, dalam kondisi
sulit. Ada orang-orang yang royal kalau banyak duitnya. Tapi kalau ekonominya lagi sulit, dia jadi pelit. Penghuni surga nggak kayak gitu. Dia kalau bicara berinfak, mau banyak duit, mau dikit duitnya, dia berusaha untuk berbagi dengan orang lain. Oleh karena itu tatkala Syaqiq Al-Balkhi ditanya sama gurunya Ibrahim bin Adham, akhbirni amma anta alaih, kabarkan kepada aku bagaimana kau menyikapi dunia ini. Kata muridnya mengatakan, aku kalau dapat rezeki aku makan, kalau nggak dapat ya aku sabar. Dapat rezeki dimakan, kalau nggak dapat sabar. Sifat ini baik apa enggak? Anak mau tanya sama ibu-ibu, sifat ini baik apa enggak? Angkat tangan yang bisa jawab. Kalau dapat rezeki dimakan, kalau nggak dapat ya sabar. Siapa yang mau jawab? Nah, jawabannya cuma baik atau tidak? Baik. Nah, kasih hadiah yang bilang baik nanti. Semuanya bilang baik. Kasih semuanya. Habis. Apa kata gurunya? Hakadha ta'malu kilabu balkhin indana. Kata gurunya, anjing-anjing di negeriku Balkh kayak gitu. Anjing itu kayak gitu. Dilemparin daging dia makan. Nggak dikasih ya dia diam. Gitu nggak anjing jemaah? Muridnya kayak anjing akhirnya, kata dia. Dia tanya, kalau engkau gimana? Kata gurunya, amma ana idza ruziqtu athartu. Aku kalau dapat rezeki ya aku berbagi, bukan dimakan. Tapi aku lihat mungkin ada orang lain yang lebih membutuhkan. Wa idza muni'tu syakartu. Kalau aku nggak dapat rezeki aku bersyukur. Kenapa? Nikmat Allah tuh banyak. Pikir kita nikmat Allah cuma fulus. Wallahi kadang-kadang nikmat sehat lebih besar daripada nikmat uang. Yang hal itu kadang-kala kurang kita syukuri. Kita kalau dapat fulus, Allah sujud syukur, masya Allah. Maka hibati fillah, Allah menyebutkan bahwasanya penghuni surga itu orang yang suka berbagi sama orang lain. Fis-sarra wad-dharra. Dalam kondisi lapang, dalam kondisi senang dia berbagi, dalam kondisi susah dia juga berbagi gitu. Cuma mungkin jumlahnya nggak sama, tapi dia tetap berbagi. Nabi SAW mengatakan, ittaqun nar walau bisyiqqi tamrah. Selamatkan diri kalian dari api neraka walaupun dengan setengah butir kurma. Mungkin kau nggak punya banyak. Bagaimana pernah seorang pengemis datang ke rumah Nabi SAW, ke rumahnya Aisyah, perempuan dengan 2 anaknya. Aisyah cari di rumahnya cuma dapat 3 butir kurma. Apakah Aisyah berpikir tinggal 3 kurmanya ini udah nggak mau dikasih? Dikasihkan sama Aisyah. Semua yang ada di rumah diberikan kepada orang itu. Ini sifat penghuni surga. Kemudian dia wal kadhimin al ghaidh. Penghuni surga itu orangnya suka menahan amarah. Kita termasuk yang suka menahan amarah atau suka menggampangkan marah itu. Sebagian kita selama hidupnya tidak pernah marah untuk Allah Azza wa Jalla. Coba tanyakan, pernah kita marah untuk Allah? Atau semua amarah kita karena nafsu kita? Karena kehormatan kita? Karena nggak diturutin yang kita inginkan? Pernahkah kita marah karena Allah? Penghuni surga itu menahan amarahnya. Dia tahu kehidupan ini kita akan berinteraksi dengan manusia dalam kehidupan rumah tangga, suami istri, biasalah. Ada salah omong kadangkala, ada salah tindakan. Apa yang harus dilakukan? Wal kadhimin al ghaidh. Hendaklah menahan emosinya.
Abu Darda pernah berkata kepada istrinya, ya Ummat Darda, ya Ummat Darda, idza ghadibtu, kalau aku marah bikin aku dingin. Jangan disiramin bensin. Orang kalau marah nih, emak-emak kalau suaminya marah, tolong diupayakan untuk reda amarahnya. Diusahakan gitu loh. Dengan kata-kata, iya aku minta maaf, barakallahu fiik, astaghfirullah, aku mohon ampun sama Allah atas kesalahanku. Wa idza ghadibti raddaituki. Kalau engkau yang marah, aku akan membuatmu dingin. Artinya ada orang-orang kondisi marah. Seharusnya dia menahan amarahnya, tapi ini dia lagi marah nih. Bagaimana seorang istri memperbaiki suaminya supaya bisa sama-sama masuk surga? Karena penghuni surga itu menahan amarahnya. Dan istri mampu, punya istri itu, punya kemampuan untuk membuat suaminya nggak marah. Maka tolong diusahakan. Ketika datang seorang sahabat minta nasihat dari Nabi SAW, ya Rasulullah, ausini, kasih aku wasiat ya Rasulullah. Apa kata Nabi SAW? La taghdab, engkau jangan marah. Jangan marah. Dia ngelihat kok wasiatnya cuma satu, kata dia. Dia minta lagi. Orang kan kadang-kadang kalau kasih nasihat sama Ustaz, Ustaz tolong anak kasih nasihat Ustaz. Ini sahabat minta nasihat dari Nabi SAW. Dikasih nasihat, la taghdab. Faraddada miraran. Dia ngomong lagi, ausini, ausini. Nabi cuma satu kata, la taghdab. La taghdab. Dan riwayat lain Nabi mengatakan, la taghdab walakal jannah. Engkau jangan marah, engkau masuk surga sudah. Allah, ternyata amarah ini memiliki dampak yang buruk sekali. Maka tolong kalau kita punya karakter suka marah, berusaha untuk diredam. Ada orang secara karakter mudah marah, mudah memaafkan, mudah melupakan. Ada orang yang mudah marah, tapi kalau sudah marah, udah, dia kadang kala nggak mau kenal lagi. Ada orang yang lambat marahnya, tapi cepat memaafkan. Tapi ada orang yang lambat marahnya, kalau sudah marah sulit untuk memaafkan. Kita termasuk yang mana? Ya kita sendiri yang tahu. Kalau nggak tahu, tanya sama kawannya. Menurutmu, aku ini masuk tipikal yang mana? Kalau ternyata kata temannya, engkau sih baik orangnya, nggak mudah marah. Tapi kalau engkau marah, kau biasanya memutuskan hubungan, nggak mudah memaafkan. Penghuni surga, wal kadhiminal ghaid wal afina 'anin nas. Ternyata penghuni surga itu mudah memaafkan. Dia menahan emosi dan mudah memaafkan orang lain. Bagaimana Nabi kita alaihissalam disakiti? Nggak ada yang disakiti seperti disakiti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang menyakitinya? Keluarganya sendiri, tetangganya sendiri, masyarakat Mekah. Bagaimana mereka bersekongkol menyakiti Nabi dan para sahabatnya, bersekongkol untuk membunuh Nabi SAW sampai Nabi akhirnya hijrah. Setelah itu mereka masih menyerang Nabi SAW. Ada perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, perang Parit. Terus mereka melakukan serangan-serangan untuk menghabisi Nabi Muhammad SAW. Tahun ke-8 Hijriah ada sebuah kejadian besar. Kejadian apa bapak-bapak? Saya kasih hadiah. Nah, Fathu Makkah, Masya Allah, barakallahu fiik. Diambil hadiahnya. Fathu Makkah, penaklukan kota Mekah. Kota Mekah yang selama ini melakukan tindakan-tindakan gak benar. Nabi datang menaklukkan kota Mekah, dikumpulkan penduduk Mekah. Orang-orang yang di dalamnya, ya tentunya mereka yang dahulu bersekongkol. Ketika Nabi mau umroh, nggak boleh umroh sama mereka. Yaitu orang-orang itu. Ketika dikumpulkan semua, kata Nabi SAW,
idhabu fa antumut tulaqa la tathriba alaikumul yawm yaghfirullahu ma madha. Beliau mengatakan, kalian silakan pergi semuanya. Kalian bebas. Aku maafkan semua kalian. Nggak ada celaan untuk yang sudah berlalu, ya udahlah, yang sudah berlalu biarlah berlalu. Sebagian kita itu sulit untuk membuka lembaran baru ya. Nabi SAW memaafkan mereka. Bagaimana Nabi Yakub memaafkan anak-anaknya. Kalau yang menyakitin kita orang lain, kadang-kadang kita jarang kelihatan sama orang itu. Kita maafkan aman lah. Tapi Nabi Yakub ini yang menyakiti siapa? 10 anaknya. Yang bersekongkol untuk memisahkan Nabi Yusuf dari. Dan Nabi Yusuf bagaimana memaafkan kakak-kakaknya. Yang kakak-kakaknya ini mau membunuh Nabi Yusuf. Dan mereka melakukan konspirasi yang sangat menyakitkan buat adiknya yang masih kecil. Ketika Nabi Yusuf ada di atas, dalam posisi beliau bisa memberikan hukuman kepada kakak-kakaknya, beliau mengatakan, la tathriba alaikumul yawm. Nggak ada celaan buat kalian. Yang dulu udah dulu kak. Biar yang dulu sudah berlalu, semoga Allah mengampuni. Penghuni surga itu wal afina anin nas, suka memaafkan orang lain. Maka kita perlu lihat kita itu masuk yang mana ya. Ada orang yang nggak bisa maafkan orang lain. Ya terserah engkau gitu loh. Ada orang yang memang nggak mau memaafkan. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu pernah dia bersumpah untuk tidak memaafkan dia punya sepupu Mistah. Karena Mistah ini keterlaluan. Mistah ini selalu dikasih santunan sama Abu Bakar. Tahu-tahu dia ikut dalam menfitnah putrinya Abu Bakar, istrinya Rasulullah SAW berzina. Aisyah itu dituduh berzina. Siapa salah satu yang menyebarkan berita itu? Sepupunya Abu Bakar sendiri. Abu Bakar sakit hati. Dia bersumpah nggak mau lagi kenal sama Mistah, nggak mau kasih santunan sama dia. Lalu Allah tegur. Falyafu waliyasfahu, kata Allah. Hendaklah mereka memaafkan dan tidak mau usah memberikan sanksi kepada orang-orang itu. Ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum? Apa kalian nggak suka diampuni sama Allah? Ketika Abu Bakar dengar ayat itu mengatakan, bala, iya ya Allah. Dia tebus sumpahnya, dia ganti sumpahnya. Demi Allah, kata Abu Bakar, aku tidak akan pernah mencabut bantuanku yang kuberikan kepada Mistah. Kadangkala orang lupa gitu loh. Tapi Allah tegur Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar memaafkan Mistah. Wal afina anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Allah tuh cinta sama orang-orang yang suka berbuat baik. Berbuat baik dalam ibadahnya kepada Allah, berbuat baik kepada manusia jamaah. Jangan sok suci. Kita semua punya salah. Kita juga pernah menyakitin orang lain. Maka tatkala ada orang yang menyakitin kita, tahan amarah kita. Kemudian kita lanjut kepada langkah selanjutnya, memaafkan orang lain. Dan kalau kita bisa, orang itu kita kasih hadiah. Ini untuk menjadi orang-orang al-muhsinin. Barakallahu fiik. Kayaknya terlalu lama anak jamaah. Itu yang dapat Anda sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin akan ada agenda selanjutnya Anda berikan ke Ustaz Rahmat.